Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu yang mana dikatakan oleh para ulama, kelak di akhirat di antara perkara yang akan dibanggakan oleh seorang mukmin, yang akan disyukuri oleh seorang mukmin kelak di akhirat adalah ketika ia kembali mengingat waktu-waktu yang ia gunakan untuk menghadiri daripada majelis ilmu. Jadi duduknya kita semacam ini, hadirin, ini bukan sepele. Seolah-olah kayak ya masuk ke masjid, keluar, datang dan pulang, tapi demi Allah ini sangat azim indallah, sangat agung sekali di sisi Allah. Maka dari itu harus kita syukuri, harus kita istiqomahi sampai kelak setelah sehat panjang umur kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau masih membahas seputar pentingnya menjaga kebersihan. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan, Nabi mengajarkan kebersihan, kerapian, keindahan. Kemarin sudah kita bahas siwak, mudah-mudahan dipakai terus siwaknya. Nah, berikutnya para rawuh, beliau Habib Abdullah menyatakan, wa minas sunnah ata bi ahlin nadhafah duhnu sya'ril lihyah wa tarjiluha bil mashti. Di antara sunnah kebersihan, sunnah menjaga kebersihan, yaitu napa? Meminyai jenggot. Nah, kalau kita punya jenggot itu sunnah jangan berantakan. Nggih, Kanjeng Nabi mengajarkan napa? Justru diminyai para rawuh, dikasih minyak, nggih, supaya rapi. Kemudian disisiri para rawuh. Kanjeng Nabi niku diriwayatkan kemana-mana ya bawa napa? Ada sisir di sakunya Nabi itu. Nabi ini jangan kita kira, bayangkan, kemudian hal-hal yang nggak pantas, boten. Nabi itu paling indahnya orang yang pernah ada. Nah, jika kita melihat orang itu kok penampilannya rapi sekali, Kanjeng Nabi jauh di atasnya itu. Nabi itu kemana-mana rapi, rambutnya rapi, jenggotnya indah, wajahnya harum, badannya rapi, bajunya, sallallahu alaihi wasallam. Dan semua rambut apa? Rambut kepala. Nah, kita disunahkan, sunnah niku meminyai rambut niku sunnah loh, hadirin. Ya, minyai rambut itu sunnah supaya rapi, supaya bersih. Jadi kita tidak diajarkan untuk kemudian rambut itu awur-awuran gitu ya, apalagi gondrong terus nggak kerawat. Nah, ini kita menyalahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu mengajarkan kerapian, tidak suka kalau umatnya niku kumus-kumus. Nah, itu Nabi nggak suka. Kemudian diantara yang sunnah wal iktihal bil ismit fi kulli ain salasan, yaitu pakai celak para rawuh. Ngertos celak nggih? Nah, celak niku kalau ada pakai ismit, ada yang dari bahan ismit niku. Kalau ndak ada ya yang biasanya niku setiap mata 3 kali. Nah, itu bisa menajamkan pandangan. Wa kana alaihi salam yaktahil fi kulli lailah kadzalik. Kanjeng Nabi niku setiap malam mau tidur, beliau niku celaan, pakai celak setiap malamnya. Wasti'malu tib, kemudian pakai wewangian. Wal iksar minhu, bahkan disunahkan untuk memperbanyak.
Bahkan para ulama niku mengatakan bukan termasuk berlebihan dalam mengeluarkan harta, yaitu ketika kita membeli wewangian dengan harga yang mahal. Laisa minal israf dikatakan. Bukan termasuk nopo berlebihan. Lu Nabi itu suka pakai wewangian, bahkan banyak sekali. Kenapa? Karena aroma yang harum itu menutup aroma yang kurang enak daripada diri seseorang. Wa yata'akkad inda huduril jum'ah, apalagi ketika kita hendak berangkat Jumatan. Nah, ini kita pakai wewangian. Karena sholat Jumat niku id seorang muslim yang mingguan. Ya, perkumpulan setiap muslim yang apa? Mingguan. Apapun profesinya, siapapun dirinya, ketika Jumatan berangkat ke masjid. Nah, ini ke masjid pengen khusyuk menghadap kepada Allah, pengen tenang jiwanya, baru duduk ada aroma yang tidak enak, des misalnya, aduh kacau akhirnya. Yang pertama baca sholawat sama Nabi, menunggu nopo azan Jumatan ya, sholawat, des aroma apa? Aroma yang tidak enak buyar. Akhirnya ia yang betah harusnya ada di masjid, jadi pengen lulus lah, kapan lah selesai ini khutbah, bislah tak mulai gak kuat apa? Aroma busuknya tadi itu. Nah, jangan. Kanjeng Nabi mengajarin apa? Pakai wewangian. Apalagi pas Jumatan, wasair jumu'il Islam, dan setiap perkumpulan-perkumpulan daripada kaum muslimin muslimat nggih. Nah, misalnya seperti ini ngaji nggih, atau ada acara tahlilan atau ngaji atau apapun itu, kita dianjurkan untuk dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang harum. Sudah pernah kita bahas nggih beberapa pertemuan yang lalu, niat-niatnya pakai parfum ya supaya pahalanya banyak. Karena pakai wewangian niki para rawuh bukan hanya gaya-gayaan, bukan hanya fashion, bukan hanya pelengkap daripada diri kita, mboten niki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, man zada rihuh man taba rihuh zada akluh. Barang siapa yang enak aromanya, maka daya fikirnya niku akan meningkat, kreativitasnya itu akan meningkat, pikirannya niku bakal tajam. Kenapa? Aromanya enak, rileks, seneng hatinya, mikirnya itu tatak satu-satu. Zada akluh. Wa qad kana Rasulullah SAW yuhibbu wa yuksiru minhu. Ya, dawai Imamul Haddad, Nabi SAW itu sangat cinta, sangat seneng sama wewangian. Nabi itu kalau ditawari wewangian tidak pernah nolak, bro rawuh. Maka dikatakan di antara sesuatu yang tidak boleh ditolak kalau kita dikasih sama seseorang, itu diantaranya adalah ketika kita diberi apa? Parfum wewangian. Nah, misalnya jenengan mau disemproti parfum, jangan ditolak. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan karena itu termasuk bagian daripada surga, aroma-aroma wewangian tadi itu. Ada di kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Nabi tidak pernah menolak ketika diberi apa? Wewangian. Nabi sangat senang. Minyak wangi ini Nabi sangat suka. Dan Nabi banyak pakai parfum itu. Bahkan para rawuh dikatakan wa rubbama ru'ya bi riqtib ala mifraqi ra'sih. Bahkan Kanjeng Nabi niku saking banyaknya pakai wewangian, ya kadang aroma apa bagian sini dikasih wewangian, itu kadang rodok agak mengalir, minyak itu mengalir daripada pertengahan kepala beliau, bekas pakai minyak tadi itu. Duh, saking betul-betul apa banyaknya Kanjeng Nabi pakai minyak, sekalipun seandainya Nabi SAW nggak pakai parfum pun, para rawuh nggak usah pakai parfum, Nabi SAW itu sudah harum pada dirinya sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi niku jika lewat pada sebuah jalanan, lewat gang gitu ya, kalau kita ini lewat jalan, lewat gang, kemudian Nabi sudah lewat, sudah menghilang, kemudian ada orang yang melewati jalan itu setelah Nabi, pasti akan mengerti, ya Allah, ini
Rasulullah barusan lewat sini nih. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW baru saja lewat jalan sini. Nah, tolong ibu-ibu nggih, jangan rame-rame nggih. Nah, mereka akan tahu, oh, ini Kanjeng Nabi ini baru lewat sini. Dari mana? Dari aroma semerbak daripada wewangian Nabi SAW. Lu kenapa Kanjeng Nabi kok tetap pakai parfum? Kok tetap pakai wewangian? Nah, di sini disebutkan wadzalika liyustanna bih, supaya kawula panjenengan niki umat beliau memahami kesunahan anjuran akan menggunakan apa? Wewangian. Nggih pangapunten. Jadi Kanjeng Nabi niku mengajari kita pakai deodoran nggih. Napa yang buat kelek niku nggih, buat ketiak niku pangapunten. Nah, deodoran supaya enggak bau keringat. Kemudian lebih-lebih ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Nah, Kanjeng Nabi itu suka pakai minyak wangi. Beliau tidak pernah menolak. Nabi minyakan banyak gara-gara supaya diambil sunnahnya. Karena kalau tidak, karena kata beliau, Nabi nggak perlu pakai parfum. Bahkan mereka itu mengumpulkan ya, kalau perlu keringat-keringatnya Nabi itu seperti Sayyidah Ummu Salamah kalau nggak salah. Ya ketika Nabi tidur itu diambil keringatnya Nabi pakai nopo? Pakai kapas itu. Lalu Kanjeng Nabi kebangun mengatakan, "Malaki ya Ummu Salamah." Loh, apa yang kamu kerjakan ini kok, Bu? Tutul-tutul ini saya pakai kapas ini. Akhirnya dijawab, "Ya Rasulullah, pengapunten, saya ini ngambil sedikit daripada keringatmu untuk keberkahan buat anak-anak kami." Maka hal tersebut dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya Kanjeng Nabi, jangan dibayangkan sama keringatnya kawula panjenengan. Beda jauh. Nabi itu bersih, para rawuh. Mulutnya itu bersih. Nabi itu tidak makan sembarangan. Ketika beliau niku hijrah ke Madinah, nah niku kan rebutan ya, orang-orang yang menjamu Nabi itu rebutan. Tapi Nabi mengatakan, pokoknya unta saya berhenti di mana, yo saya tinggal di situ. Akhirnya ke rumah sahabat Abu Sufyan, diberi hidangan oleh beliau, ini yang nikmat. Nah, kemudian di hidangan tersebut suatu hari ada bawangnya. Bawang kan kalau dimakan aromanya masya Allah, nggih. Nah, itu Nabi nggak mau makan bawang tadi itu. Abu Sufyan memperhatikan, Rasulullah kok nggak dimakan, apa haram tak ini bawangnya? Dijawab, enggak haram ini, makan kalian. Akan tetapi unaji man la tunaji, saya ini wahai Abu Sufyan berdialog dengan sosok yang kamu tidak berdialog dengannya, yaitu malaikat Jibril. Jadi Nabi menjaga aroma mulutnya, tidak mau makan bawang. Kenapa? Karena biasa berdialog dengan malaikat Jibril. Jadi mulutnya Nabi harum, tubuhnya harum, ya, semuanya indah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, yustahabu an yatatayyab ar-rajul bima yadhhar rihu wa yakhfa launuh. Disunnahkan bagi seorang lelaki kalau pakai parfum itu yang sampai semerbak aromanya. Tapi wal mar'ah bididdi dzalik. Nah, ini penting sekali. Adapun perempuan maka justru kebalikannya. Nah, ketika seorang laki ini disunnahkan semerbak, aromanya harum. Tapi seorang wanita kebalikannya, justru tidak dianjurkan memakai wewangian yang berlebihan sampai tercium oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Bahkan sebuah riwayat dikatakan, barang siapa seorang perempuan yang menggunakan wewangian bukan dipakai untuk acara sesama wanita, melainkan ketika dia lewat di hadapan lelaki yang enggak mahram, sampai lelaki tersebut tercium aroma harumnya, maka ini dihitung seperti dosa berzina. Ini enggak remeh ini ya, dihitung seperti dosa apa? Berzina. Nah, jadi hati-hati. Nah, kecuali ketika memakai parfum buat di mana? Oh, acara perempuan. Nah, ini butuh nopo-nopo, tapi tetap ajarannya kalau perempuan tidak boleh terlalu semerbak, secukupnya mawon. Nah, karena kalau sampai kecium laki-laki, lelaki hidung belang nih, para buaya-buaya nih, nah, pasti bakal apa? Bakal tertarik, kan ngoten? Lu harum rek, kan gitu ya? Duh, harum ini perempuan. Maka dihitung seperti dosa berzina, naudzubillah min dalik.
Wa alaika, dan hendaknya engkau bil ihtiras anin najasat kulliha. Hati-hati dawuh Imamul Haddad, menjaga diri daripada najis. Wa fa idza asabaka syai'un minha ma rutubah fabadir bi ghuslih. Ketika kita terkena najis, kok itu najisnya basah, maka cepat-cepat bersihkan. Nah, jangan sampai menunda napa? Mensucikan daripada najis. Baik yang kering atau yang basah. Karena para rawuh, suatu ketika, ini dalam hadis yang sahih Ibnu Majah, diriwayatkan Nabi SAW suatu ketika melewati dua pemakaman yang baru. Marra Rasulullah SAW bi qabraini jadidain. Rasulullah lewat, ada dua makam baru. Beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kasihan ya dua makam ini. Ini dua orang ini diazab ini sekarang di alam kuburnya. Ini lagi diazab oleh malaikat. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ketahuilah wahai sahabatku, mereka dua orang ini, mereka diazab bukan gara-gara hal yang besar, justru gara-gara hal yang banyak disepelekan oleh orang. Amma ahaduhuma, salah satu di antara keduanya diazab kana la yastanzihu min baulih. Ini yang satu diazab gara-gara setelah buang air kecil tidak membersihkan secara total, mohon maaf, kemaluannya. Kalau dalam istilah fikih niku para rawuh disebut dengan al-istibra. Istibra niku pangapunten mensucikan, membersihkan sisa air kencing dari saluran kemaluan laki-laki. Nah, pangapunten nggih. Nah, dari salurannya niki betul-betul apa? Dipastikan tidak ada air kencing yang tersisa. Nah, niku namanya istibra. Ini kata Rasulullah, salah satu ini diazab gara-gara apa? Setelah buang air kecil, dia menyepelekan, tidak mensucikan apa? Sisa daripada air kencing yang masih ada di kemaluannya. Apa yang terjadi? Mungkin ketika dia duduk, ketika dia rukuk, ketika dia sujud, akhirnya sedikit keluar air kencing tadi itu, terkena kepada pakaiannya, sholatnya tidak sah. Nah, sehingga niki kita perlu waspada nggih. Jangan kita sepelekan istibra niki, yaitu mensucikan. Ya, yang pertama istinja, wonten istinja. Istinja niku napa? Istinja niku membasuh, mohon maaf, kemaluan kita dengan air. Tapi sebelum istinja niku dipastikan istibra terlebih dahulu. Betul-betul steril. Nah, kita berusaha tidak ada lagi sisa air kencing. Istibra, setelah istibra napa? Istinja. Nah, kadang la haula wala quwata illa billah, ya wis pakai celana misalnya dibuka, buang air kecil, wis enggak disiram, apalagi istibra, langsung dimasukkan. Setelah itu sholat. Nah, niki mboten sah. Mboten sah. Nah, ini maka kata Nabi, ini diazab sama malaikat. Yang pertama gara-gara apa? Tidak menjaga dirinya daripada najis. Adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, tukang adu domba. Nah, ini tukang adu domba wis lumrah nggih. Nah, niki yang sering disepelekan apa? Tidak menjaga dirinya daripada najis. Kemudian wa idza asabat kana janabah, ketika engkau terkena junub, nggih, hadas besar, fabadir bil ightisali fil hal, maka bersegeralah untuk mandi junub. Nah, niki nasihat Habib Abdullah nggih. Kalau hadas besar segera mandi janabah. Kenapa? Fa innal junuba matrudun an hadratillah. Karena seorang yang junub, seorang yang hadas besar, niku selama dia keadaannya hadas besar, niku matrudun an hadratillah, jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, maka dari itu walidzalik hurima alaihi lubsu fil masjid wa tilawatil Quran. Maka dari itu orang yang junub haram hukumnya masuk di berdiam diri di masjid
juga haram baginya untuk membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan malaikat nggak masuk rumah, malaikat niku para rawuh tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya masih ada orang yang hadas besar. Lah masalahnya ketika malaikat keluar daripada rumah kita, siapa yang masuk? Wa idza dzahabatil malaikah ja'atis syayatin min kulli nahya. Nah kalau malaikat niku sudah keluar daripada rumah karena dalam keadaan hadas besar dan gak mandi-mandi, malaikat keluar, giliran yang masuk sinten? Para setan daripada segala arah penjuru, kata beliau, naudzubillah min dzalik. Maka kata beliau, kalau ada najis segera bersihkan, kalau hadas besar segera mandi janabah. Dan jangan sampai engkau makan, tidur dalam keadaan junub, karena kamu nanti mendapatkan penyakit yang banyak sekali. Kalau enggak mampu mandi, kademen misalnya, dingin sekali, maka minimal kata beliau, fala ta'jiz, minimal janganlah kamu lemah an ghuslil farji wal wudu, daripada minimal pangapunten membasuh kemaluan dan berwudu. Nah niki untuk litakhfifil hadas, untuk meringankan hadas kita. Nah, tapi apakah hadas kita terangkat? Nggih boten, karena masih ada hadas besar. Tapi minimal meringankan, membersihkan kemaluan dan berwudu. Wa alaika, dan hendaknya engkau bitajdidil wudu, untuk selalu memperbaharui daripada berwudu, likulli faridah, daripada setiap salat fardu. Meskipun ketika kita mau sholat masih punya wudu, ya enggak harus berwudu lagi, nggih. Tapi disunahkan memperbaharui lagi sekalipun masih punya wudu. Wajtahid an la tazal ala taharah, dan berusahalah engkau itu selalu dalam keadaan punya wudu. Wajaddid al wudu kullama ahdasta, dan perbaharuilah wudu setiap kamu hadas. Jadi kalau buang air kecil langsung wudu lagi, kalau ngentut misalnya wudu lagi. Kenapa demikian wahai Habib Abdullah? Fa innal wudu'a silahul mu'min, karena wudu ini merupakan senjata daripada seorang yang mukmin. Wa mata kana silahu hadiran, ketika senjata itu selalu ada bersama seorang mukmin, lam yatajazar al adu ala dunu minka, maka musuh tidak akan mampu untuk mendekatkan dirinya kepadamu. Ya, jadi wudu niki senjata tameng kita. Selama seorang punya wudu, maka bala, musibah, setan tidak akan mendekat kepada kita. Fadilah orang yang menjaga wudu niki banyak sekali hadirin. Di antaranya Nabi SAW bersabda, la yasbaghu abdun al wudu, tidaklah seorang niku melaksanakan wudu secara sempurna, rukunnya, sunnahnya, illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, kecuali dosa-dosanya akan diampuni semuanya oleh Allah. Dalam hadis yang lain tentang berwudu niki, innal abda idza tawaddaa fatamatmat, ketika seorang hamba wudu kemudian berkumur sebelum membasuh wajah, maka Allah Ta'ala mengeluarkan, membersihkan dosa yang diperbuat dengan mulutnya, lisannya tadi ini. Nah, ketika seorang kumur mau wudu, airnya dikeluarkan, dengan keluarnya air tersebut Allah Ta'ala bersihkan dosa-dosa dari mulutnya. Ketika istinsyak, menyedot air ke hidung dan dikeluarkan, dosanya hidung dikeluarkan. Ketika membasuh wajah, dosanya yang ada di wajah ini daripada mata, telinga, semuanya ini apa? Dibersihkan oleh Allah. Ketika membasuh tangan, dosanya tangan ikut rontok. Ketika membasuh kepala, dosanya kepala. Membasuh kaki juga, adhaballah bikulli dzanbin asabahu birijlaih, Allah Ta'ala akan membersihkan dosa-dosa yang diperbuat dengan kedua kakinya tadi.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, man wadda'a hadhil a'dha fa ahsana wudu'aha. Barang siapa yang membasuh anggota-anggota wudu ini dengan baik, istaujaba minallahi ar-ridwan ala akbar. Berarti hamba ini telah berhak untuk mendapatkan dari Allah, yaitu ridhonya Allah yang terbesar. Adapun anjuran menjaga daripada wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Di antaranya Nabi SAW beliau menyatakan, ya Anas, wahai Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu faf'al. Wahai Anas, jika engkau bisa selalu dalam keadaan punya wudu, jadi batal wudu lagi, faf'al, maka lakukanlah jika engkau mampu itu, wahai Anas. Kenapa wahai Nabi? Fa inna malakal maut, karena malaikat maut, malaikat Israel, idza qabada ruha abdin, ketika mencabut ruh daripada seseorang, wa huwa ala wudu, dan hamba tersebut dalam keadaan punya wudu, kutibat lahu syahadah, akan dicatat kematiannya tersebut kematian dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebetulnya ada 7 keutamaan ya bagi orang yang selalu melanggengkan wudu. Ada 7 fadilah, 7 keutamaan yang akan diberi oleh Allah orang yang selalu menjaga wudunya, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.